Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada surat Al-Infitar sampai pada ayat yang ke-9 surat Al-Infitar. Seperti pada hadis Imam At-Tirmidzi, surat Al-Infitar, surat At-Takwir, kemudian surat Al-Insyiqaq, ini semuanya bicara tentang fenomena hari kiamat. Seperti apa hari kiamat itu terjadi, dan juga bicara tentang hari akhir, bicara tentang orang-orang kafir, bantahan terhadap mereka yang mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya al-hisab, hari hisab, jaza, pembalasan. Berarti ini bicara tentang iman kepada hari akhir secara keseluruhan. Lalu bicara pula tentang buah dari iman kepada hari akhir, buah dari pengingkaran terhadap hari kiamat. Pada ayat yang ke-9 Allah berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama makna dari kata kalla di sini. Kalau diartikan di terjemahan secara umum, kalla sungguh, bal tukadzibuna biddin, kalian mendustakan ad-din. Ad-din artinya hari pembalasan. Kalla ini ada beberapa makna. Makna yang pertama adalah haqqan, memang benar. Haqqan, benar. Tukadzibuna biddin, kalian memang mendustakan dengan ad-din ini. Ada lagi yang mengatakan kalla ini maknanya tidak, sehingga kalau kita terjemahkan tidak, sungguh kalian itu mendustakan ad-din. Ada yang mengatakan kalla ini dengan makna ala, ketahuilah kalian itu mendustakan ad-din. Ada lagi yang mengatakan kalla rada wa zajr, artinya tinggalkan kekufuran kalian itu karena kalian mendustakan ad-din. Ya. Nanti saya sebutkan komentar para ulama tafsir seperti apa ayat ini maknanya. Ad-din di sini maknanya al-jaza. Apa al-jaza? Hisab. Ya, maksud jaza di sini adalah al-hisab, jadi pembalasan. Juga bermakna al-ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Jadi yang dimaksud ad-din bukan ad-din dengan artian Islam, bukan. Tapi di sini din artinya adalah balasan. Seperti pada ayat Maliki Yaumiddin. Jadi ad-din di sini maknanya adalah al-jaza. Kata ad-din di sini maknanya dua di dalam Al-Qur'an. Ya, bisa bermakna al-amal, perbuatan. Amal, perbuatan. Kalau ini maksud amal, perbuatan adalah al-Islam. Al-Islam,
din. Inna dina indallahil Islam. Jadi din di sini maknanya adalah agama, perbuatan. Tidak ada perbuatan di sisi Allah melainkan perbuatan yang didasarkan, dipijak atas prinsip Islam. Ini yang kita terjemahkan dengan terjemahan agama. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi din agama, amal Islam. Ya. Nah, din yang di sini maknanya adalah hisab, seperti di Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi tukadzibuna biddin, kalian mendustakan hari pembalasan, hari hisab, hari al-ba'ts. Ini makna dari ad-din. Adapun makna dari ayat 9 ini penjelasannya seperti beberapa komentar para ulama. Ini komentar Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan komentar dari Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan demikian, laisar amru ayyuhal kafirun kama taqulun. Permasalahannya, wahai orang-orang kafir, tidak seperti yang kalian katakan. Min annakum alal haqqi fi ibadatikum ghairallah, bahwa kalian berada dalam kebenaran atas ibadah yang kalian lakukan. Walakinnakum, tetapi yang sebetulnya adalah kalian itu mendustakan hari pembalasan. Kok jadi panjang ya? Ini karena mereka mengartikan kata kalahnya ini loh Pak. Mengartikan kata kalla, tidak. Ini kalla ini tidak. Maksudnya apa? Permasalahannya tidak seperti yang kalian yakini, bahwa kalian itu berada dalam kebenaran, padahal kalian beribadah kepada selain Allah. Permasalahan yang sebetulnya itu adalah kalian mendustakan hari akhir. Simpelnya begini, seseorang yang tidak percaya dengan hari akhir, maka hasilnya adalah dia akan berada dalam kekufuran. Dia akan melakukan syirik, menyekutukan Allah. Faham? Atau bingung? Faham ya? Jadi saya ulangi, orang yang tidak percaya dengan hisab, al-jaza, ba'ats, nggak percaya sama ini, maka yang terjadi adalah semua syariat wahyu yang Allah turunkan akan dia ingkari semuanya. Kemudian dia akan beribadah kepada selain Allah. Lalu mereka menganggap dia berada dalam kebenaran. Lihatlah kalangan liberal. Mereka tidak percaya dengan hari akhir. Akibatnya semua syariat Islam dia ingkari, dan dia syirik, menyekutukan Allah. Jadi permasalahannya, wahai orang kafir, tidak seperti yang kalian sangka. Kalian benar, padahal kalian itu beribadah bukan kepada Allah. Permasalahan utamanya adalah, sebab utamanya adalah kalian itu tidak percaya dengan hari akhir. Faham yang ini? Komentar yang kedua, ini komentar Imam Ibnu Katsir. Kalau yang pertama tadi lebih cenderung mengarah kepada siapa? Orang kafir, musyrik. Ya. Yang kedua, lihat ini komentar Ibnu Katsir. Bal inna ma yahmilukum ala muwajahatil karimi wa muqabalatihi bil ma'asi takdzibun fil qulubikum bil ma'adi wal jaza wal hisab. Ini bahaya ini Pak. Ini bisa terjadi pada diri kita. Sesungguhnya yang menjadikan kalian itu
membalas, ya, membalas kemuliaan Allah dengan kemaksiatan itu takdzib, mendustakan. Hati-hati kalian itu mendustakan hari akhir dan hari pembalasan. Faham? Belum? Sederhananya begini, kalla bal tukadzibuna biddin. Maksudnya kalian itu berbuat maksiat. Kemaksiatan yang kalian lakukan itu sebetulnya kalian membalas kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Kamu balas kemuliaan Allah ini dengan maksiat. Faham poin ini? Nah, sekarang kenapa kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah kalian malah balas dengan maksiat? Sebabnya adalah kalian tidak percaya dengan hari akhir. Faham? Contoh, Allah kasih kita kesehatan, rezeki, harta dan sebagainya. Tapi kita membalas Allah dengan apa? Enggak sholat umpamanya. Tidak sholat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak percaya dengan hari akhir. Allah kasih kalian telinga, mendengar dengan baik, tapi kamu balas telinga yang dikasih oleh Allah itu dengan maksiat. Kalian suka dengerin musik. Kenapa? Karena kalian tidak percaya dengan hari akhir. Allah sediakan semuanya rezeki di muka bumi ini, tapi justru yang kalian ambil adalah hal yang dilarang oleh Allah, haram. Kenapa? Kalian tidak percaya dengan hari akhir, begitu seterusnya. Ini senada ini penjelasan ini dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihatlah orang yang mendustakan hari pembalasan. Dengan apa? Dibalas kemuliaan dan keagungan Allah itu dengan maksiat. Yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salatnya sembarangan, dibalas sama dia dengan maksiat. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan ad-din. Kenapa? Cobalah lihat mereka zaman dulu. Mereka tidak percaya dengan nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Dibalas dengan kekufuran, syirik, maksiat. Mungkin ada orang mengatakan dia percaya kok dengan hari akhir. Permasalahannya bukan di mulut. Permasalahannya di sini, di mana? Di mana? Perbuatan Anda. Jadi permasalahannya di perbuatannya dia. Ternyata kemaksiatan yang muncul pada diri seseorang itu pertanda bahwa dia tidak percaya dengan hari akhir. Kalau dia percaya dengan hari akhir, tidak akan muncul itu kemaksiatan. Faham sampai sini? Nah, komentar yang lain di sini. Beda-beda ini maknanya. Dan gak ada kontradiksi sih sebetulnya. Semua makna yang sah aja. Ya, kalau dalam ilmu tafsir, ikhtilaf itu ada dua, Pak. Ikhtilaf tanawwu' sama ikhtilaf tadad. Perbedaan yang kontradiksi, berlawanan. Contoh yang suka dicontohkan oleh para ulama, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai suaminya
maka dia harus menunggu masa iddahnya 3 quru. Para ulama sebagian bilang itu haid, sebagian ulama bilang ini suci. Tuh, lawanan kan? Ini kontradiksi namanya. Lawanan. Ini harus diambil salah satunya. Ada lagi ikhtilaf tanawwu', perbedaan redaksi aja. Berbeda, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Tapi ini bukan kontradiksi, tapi ini bisa digabungkan jadi satu. Artinya maknanya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Paham kan? Dan ini yang paling banyak di dalam Al-Quran ya, sehingga ketika orang mempelajari Al-Quran harus punya tahu kaidah-kaidah ilmu ini, sehingga tidak semua oh ini berbeda, loh mas rusak mas semuanya mas. Ya. Yang ketiga maknanya seperti ini. La taqtarru bihilmillahi wa karamih. Kalian itu jangan tertipu dengan kemuliaan Allah. Fatatruku tafakkur fi ayatillah, sehingga kalian tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Maksudnya gimana? Santai aja bro, Allah kan maha pengampun. Maksudnya ini. Ini orang mendustakan agama ini, mendustakan hari akhir ini. Santai aja, ntar juga diampuni dosa kita sama Allah. Allah maha mulia. Lu aja yang so ekstrim, nah, biasanya gitu kan orang awam. Ini berbahaya ini. Ini termasuk tukadzibuna. Sebetulnya dia itu apa? Sebetulnya dia adalah orang yang tenggelam dalam kemaksiatan seperti makna yang kedua tadi. Cuman sama dia dikemas seolah-olah dia orang baik. Padahal dia mau melegalkan, mau membenarkan kemaksiatan yang dia lakukan dengan cara yang seperti itu. Nah, ini kira-kira secara umum. Ada lagi komentar-komentar lain, tapi bisa dimasukkan di 3 poin itu. Jadi kalla bal tukadzibuna biddin, ini adalah diarahkan ke siapa? Orang-orang kafir yang menganggap dirinya itu berada dalam kebenaran, padahal pada hakikatnya mereka itu mendustakan hari akhir, sehingga mereka terus berada dalam kufur syirik. Kemudian bisa juga dimaknai kepada semua orang, walaupun orang Islam sendiri. Kapan? Ketika mereka banyak maksiat kepada Allah. Orang Islam sendiri yang banyak syirik kepada Allah, maka kemaksiatan dia, kemusyrikan yang dia lakukan itu adalah tanda bukti bahwa dia tidak percaya dan mendustakan hari akhir. Ditambah lagi dia pakai membawa nama Allah lagi dalam kemaksiatannya. Allah kan maha baik, ntar diampuni dosa kita. Ini sih ngajak perang namanya orang kayak gini Pak. Ini ayat yang ke-9 ya. Yang ke-10, wa inna alaikum lahafizin. Ini ayat ini sepertinya kayaknya ngomongnya begini. Ingat, warning kita sama Allah. Ingat, setiap diri kita itu ada yang jaga. Wa inna alaikum lahafizin. Ingat, setiap jiwa dari kalian ada yang jaga. Ada komentar begini, wa inna alaikum la malaikah, sungguh pada setiap diri kalian itu ada malaikat-malaikat hafazah yang menjaga kalian. Malaikat ini kiram, mulia. Fala tuqabiluhum bil qabaih. Ini nilai pelajarannya. Ini nilai iman dengan para malaikat. Ketika kita yakin bahwa setiap dari jiwa kita ini ada malaikat yang jagain kita. Ketika kita meyakini itu, maka jangan kalian berbuat buruk, di situ ada malaikat loh. Fala tuqabiluhum bil qabaih.
Jangan kamu lakukan keburukan di depan mereka. Fa innahum yaktubuna alaikum jami'a a'malikum. Karena mereka para penjaga kalian itu bukan diem. Malaikat ini nggak diam, terus diam cuma jagain. Enggak. Yaktubuna a'malakum. Mereka itu mencatat semua gerak-gerik kalian. Di Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Jarir bilang apa? Yuhsunaha alaikum. Dihitung setiap perbuatan kamu. Dihitung berapa ini poin pahalanya, berapa ini dosanya. Catat sama mereka. Imam Qurtubi menyebutkan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ditanya, "Kaifa ta'lamul malaikatu annal 'abda qad hamma bihasanah aw sayyi'ah?" Perhatikan. Sufyan Tsauri ditanya, bagaimana malaikat itu bisa tahu kalau si fulan ini mau berbuat baik atau si fulan ini mau berbuat jahat? Taunya dari mana? Kan malaikat ini jaga setiap gerak-gerik si fulan, malaikat catat. Dan malaikat tahu ini mau berbuat jahat, ini mau berbuat kebaikan. Taunya dari mana? Lihat jawaban Sufyan Ats-Tsauri di tafsir Al-Qurtubi. Idza hammal 'abdu bihasanah, jika seorang hamba itu ingin melakukan kebaikan, wajadu minhu rihal misk, tercium dari tubuhnya aroma wangi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, subhanallah. Wa idza hamma bisayyi'ah, jika dia ingin melakukan kejahatan, wajadu minha rihan natin, tercium dari dirinya apa? Bau busuk. Subhanallah. Lalu Imam Qurtubi mengatakan apa? Ini sama dengan ayat di surat Qaf ayat 18. Apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita melafadzkan satu kalimat, pasti di situ ada yang mencatat baik atau buruk. Kalau kita berpikir sederhana ya, keseharian kita, sebetulnya kita lihat nih orang mau ngapain, baik, mau berbuat baik atau berbuat buruk, tahu nggak? Tahu kan? Dari mana? Gerak-geriknya. Sudah berbuat apa belum? Belum. Kita tahu gerak-geriknya. Berarti malaikat pun logis apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini belum berbuat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Punya niatan kebaikan lalu tidak dia lakukan karena satu hal, Allah catat satu hasanah, satu kebaikan sempurna. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan, Allah kasih 10, 700, bahkan berlipat ganda. Wa in hamma bisayyi'ah, dia ingin berbuat kejahatan, enggak jadi dia lakukan, Allah kasih dia satu kebaikan sempurna. Kenapa? Enggak jadi, Pak. Subhanallah ya. Jadi inilah wa inna alaikum lahafidhin. Jadi ada malaikat yang siap nyatat. Ada komentar Imam As-Sa'di demikian. Wa antum la budda an tuhasibu ala ma amiltum. Kata Imam Sa'di, kalau begitu kalian itu sendiri harus bikin catatan sendiri. Kita ini harus bikin catatan sendiri. Kata Imam Sa'di, apa yang sudah saya perbuat? Yang saya perbuat ini baik atau buruk selama ini? Bikin note sendiri. Oh, hari ini saya sudah berbuat kebaikan apa enggak? Keburukan, oh iya, yang mana yang berbuat buruk?
tuhasibun, kata kalian catat sendiri. Wa qad aqamallahu 'alaikum malaikah. Ingat, ada malaikat loh yang ada di sekitar kamu, yang sudah Allah utus buat diri kalian. Yaktubuna aqwalakum wa af'alakum. Malaikat ini mencatat perbuatan kalian dan tutur kata kalian ini. Dicatat semua oleh Allah. Wa ya'maluna wa ya'lamuna af'alakum, dan mereka tahu persis apa yang kalian perbuat. Wa dakhala fi hadza, termasuk dalam hal ini adalah af'alul qulub, apa yang ada di dalam hati kalian, perbuatan hati kalian. Apa perbuatan hati itu? Cinta, takut, berharap, tawakal. Ini keinginan hati, niatan hati. Ini ucapan hati, perbuatan hati. Malaikat semuanya tahu. Wal jawarih, dan tubuh kalian. Falaik bikum, maka yang layak buat kalian adalah antukrimuhum, kamu hormati itu yang ada di sampingmu itu. Ini bahasanya, Masya Allah. Hormati itu yang di samping kalian itu, malaikat ini. Dengan itu tadi, hati yang benar, perbuatan yang baik, tutur kata yang baik. Subhanallah. Wa inna alaikum lahafidhin. Ternyata ini adalah malaikat. Makanya nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat gimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikhlas itu apa? Para ulama salaf dulu bilang ikhlas itu adalah kalian sendiri sepi sama kalian di depan orang banyak, sama aja, nggak ada bedanya. Dua, kalian dipuji orang sama kalian dicaci maki orang, sikap kalian sama. Sikap kalian itu sama. Makanya para ulama dulu lebih cenderung apa? Menghindar pujian. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kalau ada orang muji kalian, ambil pasir kamu lempar kepalanya itu pakai pasir. Jadi kalau kita lakuin sekarang ngajak berantem namanya. Jadi mereka menghindar pujian-pujian itu, menghindar. Makanya dulu para ulama itu tidak mau terkenal. Tidak mau mereka terkenal. Takut dipuji. Kalau sudah dipuji, maka apa? Syaitan masuk. Ada kebanggaan. Apa itu riya? Riya itu ada sedikit saja bangga dari pujian orang terhadap diri Anda, itu sudah riya. Secuil bangga kamu sama orang atas pujian orang sama dirimu, itu riya. Gimana dong? Dipuji orang, terkenal, dipuji orang. Subhanallah. Saya jalan sama satu ustadz, namanya cukup terkenal. Pengendara motor nyamperin, susu pengendara motor mau nyamperin. Ini yang bahaya nih Ustaz. Ini bahaya nih, ngerusak hati kita nih. Itu bahaya sekali. Sama pula dipuji, dicela orang. Kita kalau udah diomelin orang, bawaannya udah greget-greget kan gitu kan. Inilah Pak, cobaan Pak, godaan-godaan syaitan pada diri kita. Bayangkan kalau setiap ini dicatat oleh para malaikat, ujungnya sama dengannya apa? Sama dengannya apa? Wa inna alaikum
lahafizin. Lihat ucapan Imam As-Sa'di ini. Af'alul qulub, perbuatan hati. Ini yang bahaya nih. Kata Abdullah bin Amr bin As, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau bilang, sebentar lagi muncul laki-laki, dia penghuni surga. Datanglah dia dengan sendal yang ditenteng di sebelah kiri, jenggotnya meneteskan air wudu. Duduk, ini penghuni surga nih, Masya Allah. Hari kedua sama, sebentar lagi muncul penghuni surga, laki-laki yang sama. Hari ketiga, laki-laki yang sama. Abdullah bin Amr bin As akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumahnya dia 3 hari. Ringkas cerita, setelah 3 hari Abdullah bin Amr bin As pamitan mau pulang. Dia bilang, tahukah kamu kenapa aku tinggal di rumahmu 3 hari? Karena Rasulullah SAW bicara demikian tentang dirimu. Apa sikap tuh sahabat ketika dikasih tahu kalau dia penghuni surga? Adem, dingin, biasa, tidak ada respon. Dan saya melihat pada dirimu tidak ada keistimewaan apapun. Ini sahabat kalau ngomong belak-belakan, Pak. Kamu tidak ada istimewa-istimewanya, biasa, standar kamu. Deh, pulang. Dipanggil, ya Abdullah, saya itulah yang kamu lihat selama 3 hari. Ini diri saya. Wahai Abdullah, saya jika melihat ada orang mendapatkan kenikmatan yang tidak saya peroleh, saya tidak pernah iri atas itu. Saya tidak pernah iri, saya tidak pernah jengkel sama dia. Abdullah bin Amr mengatakan apa? Ini yang membuat kamu dijamin surga sama Rasulullah SAW. Ya. Hatinya dihisab sama Allah, dicatat. Kita penuh dengan gituan, Pak. Belum lagi perbuatan, belum lagi mulut kita, belum yang lain, belum ini, belum, sudah 1001 macam. Ini Imam Sa'di bilang, antum la budda an tuhasibu ala ma amiltum. Kalian harus kamu hitung perbuatanmu sebelum finish, selesai, dilaporkan sama Allah oleh malaikat itu. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Malaikat-malaikat itu mulia. Katibin, mereka mencatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil, besar, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya prinsip para ulama dulu apa? Kita ini tidak tahu, kita ini dapat rahmat Allah dari perbuatan kita yang mana? Tidak tahu. Dari sholat kita tidak tahu. Dari puasa kita tidak tahu. Dari sedekah kita tidak tahu. Zakat kita tidak tahu. Haji kita tidak tahu. Sampai para ulama dulu pun, sekecil apapun selama ini sebuah kebaikan, mereka akan lakukan. Karena mereka tak tahu, saya dapat rahmat Allah, masuk surga dari yang mana, saya tak tahu. Ini motivasi yang luar biasa. Karena malaikat katibin, nyatat, Pak. Ra'aitu rajulan yatufu fil jannah bi syajaratin qata'aha ala dhahri ala adhan minan nas. Seorang laki-laki bisa masuk surga, dan dia di surga bisa keliling muter-muter di surga sana surga sini. Kenapa? Karena waktu di dunia dulu dia pernah memotong ranting pohon yang menjorok ke jalanan dan mengganggu orang. Subhanallah.
Kenapa kok nggak sholatnya, Pak? Ranting pohonnya. Katibin, kita tak tahu malaikat nyatetnya ini yang mana yang gede pahalanya. Subhanallah. Ya, inilah pelajaran yang berarti buat kita. Kemudian ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui. Siapa ini maksud mereka ini? Siapa? Para malaikat. Ya'lamun, mereka malaikat mengetahui. Ma taf'alun, apa yang kalian perbuat. Ya. Ma taf'alun, apa yang kalian perbuat. Malaikat itu tahu semuanya. Ma yalfi'u lafz, saya hanya memikirkan ma yalfi'u al-lafzu. Lafaz itu kan lafaz. Lafaz, Pak. Kata tersusun menjadi sebuah kalimat. Kata sendiri itu bisa bernilai, Pak. Bisa bernilai neraka. Coba kita pikirkan ketika Allah bilang wala taqul lahuma uff. Uff itu kalimat apa kata? Kata, Pak. Uff sama orang tuamu. Kata uff. Akibatnya apa? Dosa neraka. Saya kasih gambaran lagi. Allah bilang wailul likulli humazah lumazah. Apa bentuknya, Pak? Mencela, mengumpat, menyebar luaskan aib orang. Bentuknya apa? Lihat komentar para ulama salaf di tafsir Ibnu Katsir. Bilang apa? Kalau ada orang ngomong, Anda kerutkan dahi Anda, itu termasuk wailul likulli humazatil lumazah. Orang ngomong, dahimu kamu kerutin begini. Itu wail likulli humazah lumazah. Kenapa? Artinya dengan kerutan dahimu ini kalau disusun sebuah jadi kalimat panjang, Pak. Dari kalimat panjang, tapi cukup dengan mengerutkan dahi Anda aja. Artinya apa? Ini orang gak ada artinya. Siapa lo? Cukup dengan mengerutkan dahi. Kita sudah terkena wailul likulli humazatin. Ada lagi yang mengatakan apa? Gerakan tangan. Ada orang ngomong, Anda hempaskan tangan Anda. Ini wail likulli humazah lumazah. Kalau disusun kalimat bisa panjang itu kalimatnya. Dan ma yalfid lafad, Pak. Dicatat itu. Bagaimana kalau kita ngomong panjang lebar? Ngomong panjang lebar, itu sudah berapa itu? Halakal mutanatti'un, celakalah orang yang suka memaksakan diri. At-tartharun, di riwayat yang lain itu banyak ngomong yang gak ada manfaatnya. Al-mutafaikihun, banyak ngomong bikin orang tertawa semuanya, yang gak ada manfaatnya. Jadi hanya saya membayangkan uff saja itu bahaya. Bagaimana kalau ngomong panjang lebar? Contoh lagi, ittaqun nara walau bisiqi tamrah. Hindari azab neraka walaupun dengan secuil sepotong kurma. Sekilo gimana? Secuil kurma kita bisa masuk neraka, Pak. Kalau sekilo. Nas'alullah al-afiyah. Ya'lamuna ma tafa'alun. Ya, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ini pembahasan panjang di ayat yang ke-13. Menarik, ada kalimat abrar,
Ada kata abrar, ada kata naim. Di mana kata abrarnya dan di mana naim? Ini apa maksudnya? Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita dengarkan adzan. Nanti habis adzan tanya jawab, baru sholat. Saya teringat ayat wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, binasa orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan timbangan. Tatfif itu ternyata maknanya syai'yasir, sesuatu yang sangat sedikit dan kecil sekali. Tatfif namanya. Kecil sedikit Pak, kurang sedikit. Kurang sedikit aja. Subhanallah. Itu pun Allah sudah bilang wail, celaka kamu, binasa kamu. Kenapa? Dikurangi sedikit. Gimana kalau yang dikurangin itu? Ada orang nanya sama saya, Ustadz, saya jual spray. Di situ tertulis ukurannya 1,20. Ternyata realitanya saya sulit untuk mendapatkan 1,20 pas itu Ustaz. Terkadang lebih 1,22, tapi seringkali kurang 1,18. Susah Ustaz, bagaimana? Yang Anda tulis berapa? 1,20 Ustaz. Tidak boleh, kamu mengurangi 2 senti ya. Senti itu Mas. Karena kamu tulis di situ. Padahal realita kita terlalu nggak mikir itu. Tapi itulah tatfif, sesuatu yang kecil. Yuhasab, dihitung sama Allah. Kalau nggak dihitung, nggak muncul itu surat wailul lil mutaffifin. Muncul surat wailul lil mutaffifin. Segitu dihitung sama Allah. Bagaimana kalau kita nguranginnya setoko Pak? Di pabrik semua. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ustadz, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah suka sama hambanya yang sholat di awal waktu. Ada hadis yang menjelaskan seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat. Mohon penjelasannya Ustadz. Yang saya tahu hadis keutamaan yang sholat di awal waktu itu hadis yang saya tahu. Di Al-Quran disebutkan isyarat aqimis sholat li duluki syams, jadi memberikan mafhum pemahaman di situ bahwa ini adalah awal waktu, dulu syams, di awal waktu. Yang sifat secara spesifik adalah hadis, ya Rasulullah ayyul amali afdal, amalan apa yang mulia wahai Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktu. Kemudian muncul pula hadis sahih tentang keutamaan salat isya. Rasulullah SAW mengatakan salat isya yang paling afdal itu diakhirkan di awal malam. Jadi diakhirkan dari awal yang semestinya diakhirkan sedikit gitu. Tapi di situ Rasulullah SAW mengatakan laulaan asyuqa, kalau aku tidak memberatkan. Apa maksudnya? Jawaban bagus dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Beliau menjawab, ini kalau berkaitan dengan laki-laki maka tetap itu berhubungan dengan sholat berjamaah. Tetap itu berhubungan dengan sholat berjamaah. Jika Anda ingin mengakhirkan sholat seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah waktu yang baik buat sholat isya, maka sepakati dulu dengan orang sekomplek.
Ayo. Sepakati dengan orang sekompleks semua apa? Kalau sekompleks sepakat baru Anda melakukan. Kenapa? Karena al-aslu ala salatir rijali al-jamaah. Pada hukum aslinya pada sholat laki-laki itu adalah berjamaah. Jadi Anda harus sepakati dulu. Enggak, saya mau mengakhirkan, berarti tidak. Berarti Anda meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau perempuan pada aslinya sholat wanita itu di mana? Di dalam kamarnya. Maka di sini memungkinkan dengan leluasa bagi kaum wanita. Itu jawabannya Allah. Yang lain, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini kalau kita melakukan amal baik ya, umpamanya puasa sunnah, terus ada yang muji, terus timbul nih setan masuk, timbul rasa ujub di hati kita. Nah ini kan akhirnya pahala kita jadi berkurang. Gimana caranya supaya tapi waktu itu kita sadar langsung, wah ada perasaan ujub nih. Gimana caranya supaya pahala kita bisa sempurna lagi gitu. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Kita berbuat kebaikan lalu ada bisikan syaitan. Apa yang harus kita lakukan? Ajak berantem setannya, Mas. Setannya ajak berantem. Gimana caranya? Jangan dengarkan bisikan itu. Lalu berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Ibnu Qayyim bilang, godaan manusia, Anda bisa balas godaan manusia itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini manusia. Manusia jahat bisa Anda suap dengan apa? Dengan roti sekresek, hilang jahatnya sama Anda, Mas. Kirimin dia roti, nggak jahat lagi sama inti, Mas. Setan tidak bisa. Bisikan setan kita balas dengan kebaikan, ditelen, Mas. Ilmunya kalah kamu sama setan. Diapain? Fasta'idz billah. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Tapi kalau yang goda itu setan, Anda harus kembali kepada Allah, Mas. Ini yang goda Nabi Adam, Mas, bukan goda kita, Mas, ya. Kembali sama Allah, jangan didengarkan, berlindung kepada Allah, terus berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, lawan bisikan yang buruk itu. Yang lain, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama mengenai ayat yang ke-9, Ustaz. Itu bagaimana dengan kaum muslimin yang secara zahir kita menilai seseorang itu dia percaya dengan hari akhir, tapi dia beribadah dengan bukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua mengenai yang tadi Ustaz bilang mengenai al-mutaffifin, Ustaz. Kalau seandainya saya jual gula, Ustaz, gula itu udah dibingkis dari pabriknya sekilo. Nah, kadang dari pabrik itu sendiri kadang kurang sedikit, Ustaz, tadi Ustaz bilang. Itu apakah saya ikut bertanggung jawab, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Yang pertama, seorang yang terlihat dia orang Islam, tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada dua jawaban. Jawaban secara hukum, jawaban berkaitan dengan sikap kita kepada si fulan ini. Anggap namanya si fulan. Jawaban hukum. Hukum yaitu perbuatan, bukan si fulannya. Kalau jawaban hukum, maka kita mengatakan perbuatan dia itu beda. Paham? Perbuatan dia
bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu si fulannya apa sikap kita? Sikap kita kepada dia apa? Nasihati dia, ingatkan dia. Terus apa? Jangan dikatakan, kamu tukang bid'ahin. Nah, bukan, tidak bisa, tidak boleh. Jangan divonis, nasihati dia. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini anak siapa. Apakah dia melakukan ini karena faktor ngeyel? Dia tahu hukum tapi dia melawan hukum, ditabrak nih hukum sama dia, atau dia salah faham terhadap dalil, atau dia orang awam tidak paham apa-apa. Ya beginilah yang saya lihat, ya ini yang saya kerjakan. Dan rata-rata yang mana? Yang terakhir, dia cuma ikut-ikutan, tidak paham apa-apa, Mas. Terus Anda vonis dia, ini tukang bid'ah ini. Ya dia tidak paham, Mas. Nasihati dia, ingatkan dia dengan santun. Kemudian apa? Tetap kita perlakukan dia sebagai saudara kita. Ketemu ya Anda mengucapkan salam, dia butuh Anda bantu dan sebagainya. Ini yang akan menjadikan dakwah itu masuk. Yang kedua, Anda tahu ada si perusahaan A berbuat curang, ngurangin timbangan, ya kan? Sedangkan Anda ikut menjual dan Anda tahu ini dikurangi ini timbangannya. Apa sikap Anda? Satu, ingatkan tuh penjual yang asli. Bisa Anda ingatkan bahwa itu tidak boleh. Tapi kalau Anda tahu dan Anda tidak mengingatkan atau sudah mengingatkan tapi tidak ada perubahan dan Anda membiarkan itu, berarti namanya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Berarti Anda tolong menolong dalam perbuatan dosa, Mas. Ingatkan dia. Udah nggak apa-apa, itu urusan dia. Loh, kalau Anda nggak jual ya nggak laku tuh produk. Ingatkan dia. Ya, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.